Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, hampir 10 tahun telah bergulir, akhir dari kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timur belum juga menemui titik terangnya. Peristiwa ini bermula pada 21 Agustus 2009 di mana kilang minyak di lapangan Montara milik perusahaan asal Thailand PTT Exploration and Production atau PTTEP meledak di lepas landas kontinen Australia. Bagaimanakah sebenarnya perjalanan perkara yang tidak kunjung usai ini, kita sampaikan untuk Anda pagi ini di Petaka Tragedi Montara. Sekilas tentang PTTEP, kita tilik dulu sekarang who's behind the incident atau PTTEP. Nah, jadi kilang minyak yang meledak hampir 10 tahun lalu itu dioperasikan PTT Exploration and Production atau PTTEP yang merupakan sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak bumi dari Thailand. PTTEP ini sendiri adalah subsidiary dari PTT Public Company Limited atau milik BUMN dari Thailand atau State Owned Enterprise Thailand yang didirikan pada tahun 1985 dan pada tahun 2018 ini PTTI Group sudah memiliki 40 proyek eksplorasi minyak di 11 negara dengan berikut adalah lokasi di mana PTTEP beroperasi. Nah, kilang minyak yang meledak pada 2009 berlokasi di Montara yang terletak di barat Laut Darwin, Australia dan masih berada di daerah Laut Timur. Selanjutnya, ini yang terjadi di 2019. 21 Agustus 2009. Jadi PTT Exploration menyatakan ada gejala masalah pada sumur Montara di Darwin, barat daya Australia dan di Laut Timur dan menyatakan 21 Agustus kilang minyak tersebut meledak. Dan selama 75 hari terjadi oil leak atau kebocoran dari 21 Agustus 2009 di mana insiden terjadi sampai tanggal 3 November 2009 sampai akhirnya hal itu berhasil ditangani oleh PTTEP. Yang di leak dan ada di lautan minyak sebanyak 23,5 juta liter atau setara dengan 2.000 barel minyak per hari melayang saja ke laut. Dan ini juga ada data yang menyebutkan bahwa daerah Indonesia, Laut Timur Indonesia terdampak sebanyak 41.360 km persegi. It's a really big number, sangat luas cakupannya. Dan bagaimana dengan eviden-eviden yang ada bahwa minyak tersebut memang mengalir ke Laut Indonesia. Nah, ini adalah contohnya yang langsung dari pemerintah Australia. Jadi dari laboratorium Riddle Consulting 2010 menunjukkan bahwa ada korelasi plot yang menunjukkan kecocokan rasio diagnostik dengan tingkat keyakinan 95% positif bahwa sampel minyak yang ada di Laut Timur memang berasal dari kilang minyak Montara. Lalu selain itu juga bukti-bukti lainnya adalah citra satelit yang menunjukkan bahwa oil leak tersebut memang mengalir ke Laut Timur Indonesia. Lalu juga ada penelitian di laboratorium ITS yang menunjukkan bahwa minyak di Laut Timur memang Laut Timur sudah tercemar dengan minyak yang berasal dari kilang Montara dan juga selanjutnya adalah produksi rumput laut di daerah Tablolong, Kabupaten Kupang yang dekat dengan Laut Timur atau Laut Rote, bahwa di sini menunjukkan sejak tahun 2009 adanya penurunan produksi secara drastis. Bahkan tahun 2010 hanya sekitar 50.000 ton saja yang tadinya bisa mencapai 500.000 ton. Sempat 2015 naik, tapi ini adalah rumput laut kualitas rendah. Nah, slide selanjutnya kita akan menilik bagaimana tanggapan dari PTTEP yang selama ini telah menolak bahwa PTTEP ini tidak sampai minyaknya ke Indonesia. Jadi kerugian apa saja yang ditimbulkan? Kerugian yang ditimbulkan bahkan didokumentasikan oleh sebuah film dokumenter yang namanya A Cruel Injustice, didokumentasikan selama 7 tahun oleh jurnalis Australia yang bernama Jane Hammond. Jadi pada tahun 2017 ditunjukkan bahwa terdapat 100.000 jiwa yang terdampak secara sosioekonomi. Tidak hanya dari ekonomi, tapi juga dari segi keterbatasan untuk pencarian mata kerja. Selain itu mencemari perairan di 13 kota dan kabupaten di NTT, lalu juga rumput laut hancur produksinya hanya dari 0 sampai 40% yang tadinya melimpah, lalu ikan perairan rote langka, dan juga penyakit kulit bagi warga NTT, lalu juga kerugian sosioekonomik ditilik sampai 17 triliun rupiah per tahun, belum lagi termasuk kerusakan terumbu karang di daerah Laut Timur dengan kompensasi dari PTTEP hanya 0% setiap tahunnya, alias tidak ada tanggung jawab sama sekali. 10 tahun berlalu, PTTEP dan Australia menolak bertanggung jawab karena tidak adanya bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, apa yang sudah dilakukan selama ini? Pada 2010 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Duta Besar Australia Greg Moriarty dan Menteri Perhubungan Eri Freddie Nomberi pada 2010 ya.
yang berisi bahwa Australia akan membantu penyelesaian kasus ini. Namun saat ini jujur follow up-nya belum jelas. Lalu Agustus 2016, 13.000 petani rumput laut menggugat pengadilan federal Australia dan meminta pertanggungjawaban sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,4 triliun rupiah untuk antisipasi dan kompensasi kerugian sosioekonomik yang timbul. Dan memang merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982, kasus seperti ini karena masih dalam geografis laut kedua negara yaitu Indonesia dan Austria, hal ini merupakan tanggung jawab Indonesia dan Australia untuk membawa hal ini ke ranah hukum, melindungi warganya. Dan kelanjutannya yang paling dekat ini yang sudah saya sebutkan tadi adalah tim Satgas Kemenko Maritim akan ke Canberra tanggal 20 sampai 27 April 2019 untuk melakukan negosiasi bersama dengan Australia untuk segera menyelesaikan hal ini ke ranah hukum. Because that's the only option. Selanjutnya, kita seharusnya belajar dari kasus Deepwater Horizon pada tahun 2010 yang terjadi di Teluk Meksiko Amerika pada 2010 lalu. British Petroleum selaku pengoperasi kilang minyak Deepwater Horizon digugat keras oleh pemerintah Amerika Serikat yang berujung pada pertanggungjawaban BP ke seluruh aspek kerugian yang mereka timbulkan. Dan setelah rangkaian persidangan yang besar-besaran kepada BP, BP pun membayar ganti rugi sebanyak 13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 182 triliun rupiah ke penduduk lokal, petugas kebersihan, biaya kesehatan orang yang terjangkit penyakit, pembersihan wilayah laut, dan hal ini merupakan langkah yang harusnya dilakukan pihak-pihak yang bertanggung jawab demi keadilan kasus ini bagi warga Indonesia dan Laut Timur. Dan selanjutnya, dari seluruh ketidakpastian ini ada satu yang bisa kita simpulkan karena ini adalah tanggapannya PTTEP selaku pengoperasi kilang minyak Montara. Dia tidak menyangkal kemungkinan masyarakat NTT mengalami penurunan rumput laut dan produksi ikan, tapi dia membantah adanya hubungan antara tumpahan minyak dengan Montara dan klaim ini. Pemerintah Indonesia tidak tegas tentunya dalam mengelola bukti dan mengajukan gugat kepada mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Kasus ini kalau misalnya begini terus akan bergulir saja tanpa arahan dan akan kita yang menjadi korban karena dampak sosioekonomik yang dirasakan warga Indonesia di NTT dan Rote akan terus berkepanjangan dan kita akan sama-sama tunggu kabar dari pertemuan 20 sampai 27 April 2019 mendatang agar kasus Montara mendapat secercah titik terang.